Halo teman-teman, nama saya Chris Purba. Pada saat ini saya akan menjelaskan bidang grafis. Grafis yang saya maksudkan di sini adalah grafis untuk kebutuhan streaming online, gereja, dan kebaktian. Seperti yang kita tahu, grafis itu adalah komunikasi atau penyampaian suatu hal secara visual untuk mendapatkan informasi secara efektif. Nah, biasanya grafis itu harus dibuat dan dikemas secara menarik agar semua orang atau target kita itu memperhatikan informasi yang kita sampaikan. Untuk kali ini, di dalam PowerPoint yang akan saya sampaikan di berbagai slide, kita akan mulai daripada pengenalan, yaitu introduction. Yang kedua itu ada software, yang ketiga output, dan yang keempat tips and tricks. Kita lanjut. Nah, di bagian pengenalan ini kita langsung saja ke tugas grafis. Tugas grafis itu biasanya dibagi dua, mana kita harus membuat konten-konten sebelum acara berlangsung atau kegiatan berlangsung, dan bisa juga digunakan pada saat kegiatan tersebut berlangsung. Di slide bisa teman-teman lihat, di sebelah kiri itu ada pre-event dan yang di sebelah kanan ada during event. Di dalam pre-event kita bisa lihat di slide sudah ada 3 poin. Yang pertama adalah desain untuk kebutuhan streaming. Yang kedua, slide lirik lagu offline dan online. Yang ketiga adalah PowerPoint untuk warta jemaat. 3 poin ini adalah bisa dibilang yang paling dibutuhkan sebagai penyampaian informasi visual dalam kegiatan streaming ibadah online. Untuk saat kegiatan sendiri, biasanya grafis itu dimunculkan pada momen slider, lirik lagu, dan info-info yang berkaitan pada saat ibadah berlangsung. Slide selanjutnya kita masuk ke bagian pre-event, di mana kita harus menyelesaikan berbagai konten-konten dan macam-macam poin sebelum kebaktian berlangsung. Yang pertama itu ada thumbnail YouTube. Sesuai dengan platform yang akan kita gunakan untuk menampilkan kegiatan streaming online kita, yaitu YouTube, kita tentunya akan menarik minat daripada penonton atau jemaat yang akan menyaksikan tayangan kita melalui thumbnail. Mana saat kita membuka situs YouTube sendiri, kita bisa langsung melihat thumbnail-thumbnail yang dihiasi grafis-grafis menarik, sehingga pengunjung situs tersebut bisa langsung mengklik konten yang muncul di hadapannya. Oke, mengenai thumbnail YouTube sendiri, untuk ibadah online multimedia GKPS Cikoko biasanya menggunakan ukuran 16:9, mana size-nya 1920 dikali 1080. Ini akan menampilkan hasil yang baik dan masuk kategori high definition pada YouTube. Yang kedua, untuk menghiasi thumbnail ini kita akan memasukkan isi konten, yaitu yang pertama tanggal ibadah berlangsung. Yang kedua, nama dan foto pembicara atau pengkhotbah. Yang ketiga, tema dan ayat mingguan. Yang keempat, logo gereja. Dalam logo gereja sendiri, biasanya di multimedia GKPS Cikoko juga menampilkan secara terus-menerus di bagian video. Jadi, untuk logo gereja itu sendiri biasanya tidak dihilangkan saat acara berlangsung. Dalam poin keempat ini juga kita selipkan sedikit, di mana thumbnail YouTube itu biasanya kita gunakan
warna-warna dan nuansa yang sedang digunakan pada saat ibadah berlangsung. Kita bisa lihat di slide, ada poin ikut tema gereja atau acara khusus, sehingga thumbnail yang kita buat pada kebaktian hari itu bisa menandakan bahwa minggu yang kita jalankan sesuai dengan tata ibadah yang kita punya. Oke, slide selanjutnya kita ada bagian dari frame streaming. Nah, karena ini berkaitan dengan kegiatan streaming, bagian grafis juga terhubung pada para streamer. Biasanya frame streaming ini digunakan dan dimasukkan pada mesin streaming untuk menampilkan, kita bisa lihat di poin pertama, menampilkan beberapa output kamera atau aplikasi lain, contohnya Zoom, dalam satu waktu yang bersamaan. Kita bisa lihat di bagian sebelah kanan, itu ada contoh, ada 2 frame sama besar, 2 frame kecil dan besar, 2 frame dan tambahan 1 slide show di sebelah kanan. Kita bisa lihat ada 2 frame sama besar di kiri dan ada tambahan tulisan-tulisan ataupun barcode ataupun konten yang mau teman-teman tampilkan. Itulah guna daripada frame streaming. Ukurannya untuk umum kita akan gunakan 16:9, tetap sama. Namun bisa disesuaikan dengan kemauan atau kondisi yang teman-teman perlukan pada saat kegiatan streaming online. Untuk file, kita sarankan untuk selalu menggunakan file PNG, di mana PNG sendiri mempunyai keuntungan berupa detail gambar yang tidak akan pecah jika kita melakukan zoom dalam berkali-kali yang besar. Untuk warna sendiri kita masih ikut seperti thumbnail yang kita tampilkan di bagian pertama, supaya sama dan tidak bermacam-macam pada saat satu kegiatan, supaya terkonsep dari awal hingga akhir. Itulah kenapa kita perlu menyesuaikan warna daripada konten kita untuk acara kegiatan streaming. Selanjutnya ada lower third. Kita bisa lihat di slide, tujuan dari lower third ini untuk menampilkan nama petugas ibadah, nomor lagu, dan segala macam yang bisa ditampilkan pada visual streaming kita. Contohnya mungkin ketika orang subjek berbicara, kita bisa langsung menyisipkan lower third tersebut di bagian kiri bawah atau di bagian kanan bawah. Jadi para penonton atau jemaat yang menyaksikan secara online bisa mengenali subjek tersebut melalui nama yang ditampilkan lewat lower third tersebut. Next, kita coba slide selanjutnya. Oke, di sini kita bisa lihat 3 software desain grafis. Untuk pre-event sendiri, karena kita melakukan desain sebelum kegiatan berlangsung, kita bisa memaksimalkan desain kita dengan 3 software yang sudah saya sisipkan di PPT saya kali ini. Yang pertama itu ada Adobe Photoshop. Adobe Photoshop ini adalah program untuk melakukan proses editing gambar atau foto bitmap berbasis pixel. Photoshop sendiri mempunyai banyak fitur yang memudahkan teman-teman untuk mengedit foto-foto atau gambar dan tidak terlalu sulit untuk mengkonversikannya menjadi hasil yang baik.
Yang kedua adalah Adobe Illustrator. Program untuk membuat gambar berbasis vektor, di mana yang dimaksudkan adalah logo dan banner dan lain-lain. Illustrator sendiri dan Photoshop sebenarnya mempunyai fungsi yang hampir sama. Tapi beberapa dari fitur Photoshop sendiri banyak juga yang tidak dimiliki oleh Illustrator. Begitu juga Illustrator dengan Photoshop. Jadi ada langkah baiknya ketika teman-teman akan mendesain kebutuhan streaming online, bisa dengan dua software ini sekaligus. Yang ketiga adalah Canva, di mana program Canva sendiri menggunakan sistem online. Bisa teman-teman gunakan saat teman-teman berada di tempat yang kurang memungkinkan menggunakan laptop, sehingga Canva ini sangat dinamis dan keuntungannya sendiri, teman-teman bisa dimudahkan untuk membuat grafis untuk keperluan media sosial, presentasi, dan poster dimanapun teman-teman berada. Itu adalah sedikit dari penjelasan 3 software yang kita gunakan untuk kebutuhan pre-event kebaktian streaming online gereja. Yang terakhir, untuk poin pre-event, kita bisa lihat di slide, ada Warta Jemaat. Yang kita tahu itu Warta Jemaat berisi info-info mengenai kebaktian sebelumnya, ataupun acara-acara yang akan dilakukan sesudah kebaktian berlangsung, seminggu ke depan, dan beberapa hari ke belakang juga disampaikan melalui Warta Jemaat. Di sini kita bisa lihat poin pertama itu ada mengkonversi konten Warta Jemaat dari PDF menjadi PPT untuk ditampilkan di streaming online. Dan untuk memperindah, alangkah baiknya kita mengkonversi warta tersebut dari file PDF menjadi PPT agar bisa dimasukkan ke streamer dan ditampilkan melalui frame streaming seperti yang sudah saya jelaskan di slide sebelumnya, menjadi seperti tampilan di bagian kiri slide saat ini. Yang tentu saja tujuannya mempermudah jemaat dalam membaca warta jemaat pada saat beribadah secara online maupun offline. Ukuran PPT-nya tersebut masih sama secara umum, yaitu 16 dibanding 9 atau landscape. Sebenarnya teman-teman juga masih bisa merubahnya sesuai keinginan teman-teman pada saat melangsungkan kebaktian online. Yang terakhir, disarankan untuk memasukkan satu kegiatan di dalam satu slide supaya tetap terbaca jelas konten yang mau kita sampaikan. Lanjut ke bagian during event, mana setelah kita membahas kegiatan yang kita lakukan sebelum ibadah berlangsung, berarti saat ini kita masuk di bagian grafis digunakan pada saat beribadah. Nah, ada bagian di mana lirik lagu untuk jemaat online. Yang pertama saya mau bahas yaitu konten-konten atau visual yang kita sampaikan di during event ini biasanya dimunculkan itu berupa lirik lagu untuk jemaat online. Kita bisa lihat di slide, tujuannya sebagai teks lagu untuk jemaat online yang berada di YouTube atau Zoom. Kita bisa lihat tampilannya di sebelah kiri ada PowerPoint dengan latar hijau, dan kita bisa lihat di sebelah kanan telah dimasukkan ke streamer, bisa ditampilkan seperti berikut. Lanjut. Nah, ini ada sedikit dan poin penting, mana saya jabarkan menjadi 3 poin. Cara membuat lirik lagu online. Yang pertama, kita butuh aplikasi PowerPoint untuk membuat teks lagunya.
Yang poin kedua yaitu caranya masih seperti cara lama ya, menyalin atau copy lirik lagu yang ingin ditampilkan, lalu tempel pada file template PPT yang sudah kita buat untuk lirik lagu tersebut. Kita bisa lihat slide-nya berwarna hijau untuk memudahkan masuk ke chroma key pada streamer supaya tidak menyulitkan untuk ditampilkan secara langsung di streaming online. Ukurannya juga kita sesuaikan dengan kebutuhan kita dan posisinya kita sesuaikan dengan koordinat yang sudah kita tentukan juga untuk video streaming kita sendiri. Lanjut, ada lirik lagu untuk Jumat offline. Lirik lagu Jumat offline ini biasanya digunakan oleh multimedia GKPSC Koko menggunakan Pro Presenter di perangkat iOS. Kita menggunakan iMac di sini, dan Pro Presenter sendiri tampilannya bisa teman-teman lihat di slide, ada di sebelah kiri. Dia berupa banyak slide dan kita bisa mengklik satu persatu untuk ditampilkan ke layar proyektor. Kita bisa lihat di sebelah kanan ada contohnya, yang biasanya layar proyektor ini diletakkan di posisi depan agar jemaat bisa melihat jelas. Tujuannya tentu saja sebagai teks lagu untuk jemaat yang berada di gereja pada saat kebaktian berlangsung. Nah, ada sedikit poin-poin yang saya buat untuk menerangkan cara membuat lirik lagu untuk jemaat offline melalui Pro Presenter. Yang pertama, kita butuh aplikasinya, yaitu poin pertama, buat playlist lagu untuk setiap minggu supaya kita tidak bingung untuk membukanya dan lagu-lagunya tidak tercecer di folder lain. Yang kedua, mengcopy teks lagu yang diinginkan dengan cara klik file, import, lalu import text from clipboard. Dengan sendirinya teks lagu akan muncul di program Pro Presenter. Biasanya hasil yang ditampilkan di Pro Presenter tidak langsung rapi karena format daripada file yang kita copy tidak sama dengan tampilan dari Pro Presenter. Untuk itu, seperti poin 4, kita perlukan proses edit untuk merapikan posisi lirik lagu, menambahkan outline pada font agar terlihat pada saat memakai background. Poin kelima, pilih background, bisa berupa video atau gambar untuk menarik secara visual. Nah, biasanya dalam memilih background dan penggunaan font, kita gunakan gelap dan terang. Konsep gelap dan terang ini dimaksudkan ketika background yang kita pilih gelap, kita gunakan font yang berwarna terang. Begitupun sebaliknya, ketika kita gunakan background yang terang, kita gunakan font yang gelap supaya kontras dan visualnya terlihat baik, tidak mengganggu penglihatan para penonton ataupun jemaat. Yang terakhir, lagu-lagu yang sudah dibuat melalui Pro Presenter tersebut biasanya sudah akan tersimpan secara otomatis dan dapat dipakai seterusnya karena telah tersimpan di dalam Pro Presenter tersebut. Cuma supaya memastikan tidak ada error atau terlupa, kita biasanya menggunakan, kita lihat tampilannya di situ, di file ada save all untuk menyimpan semua kegiatan yang kita lakukan pada hari dan waktu tersebut di dalam
program Pro Presenter. Sekian penjelasan grafis dari Multimedia GKPSI Koko. Saya Chris, saat ini pamit. Semoga penjelasan yang saya jabarkan hari ini bisa membuat teman-teman mengerti sedikit dan membuka wawasan teman-teman, dan teman-teman mau mengembangkannya sehingga menghasilkan desain yang bagus dan menarik ke depannya. Terima kasih.